gimana ya? Oke, selamat malam. Eh, udah nyala. Oke, oke. Apa sih? Ya, sorry Kak, malam. Ya, dengan Mbak Umi ya? Oh, iya betul. Nama saya Umi Rehana, udah saya tulis juga di tulisan Zoom-nya. Mhm. Oke, nggak usah lama-lama ya, kita mulai aja. Mbak Umi bisa tolong kenalin dirinya sama latar belakangnya? Oke, sebenarnya sorry banget ya, aku lagi batuk. Nggak enak badan biasa lah. Cuaca lagi agak buruk. Oke, kenalin semuanya. Nama aku Umi Royhana, bisa teman-teman panggil Umi. Jadi em, kelebihan aku, ya aku udah biasa sih untuk mimpin suatu organisasi adalah itu gitu ya. Kayaknya nggak perlu aku sebutin juga karena nggak usah terlalu lama-lama. Dan kekurangan aku apa ya? Mungkin aku sedikit perfeksionis ya anaknya gitu. Gitu sih Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini kan Mbak Umi sebagai kandidat President of Student Union ya. Hmm. Menurut Mbak Umi di sini gimana sih caranya Mbak Umi untuk mengkoordinasikan dan memimpin tim di Student Union? Oke, simple aja sih. Lebih ke arah, aku kan udah pada kenal teman-teman juga ya. Terus juga aku yakin sih teman-teman student union itu pada tahu aku gitu. Karena ya aku mungkin aku bisa cerita juga salah satu kelebihan aku selebgram gitu. Jadi udah banyak juga teman-teman yang kenal aku. Aku rasa nggak terlalu susah sih untuk nge-koordinir mereka. And I mean, mereka bakalan nurut sama aku sih, Kak. Jadi aku cukup kasih perintah aja ke mereka dan mereka yang ngejalanin gitu. Oke. Selanjutnya nih Mbak Umi, kalau misalnya ada konflik nih di antara itu, gimana sih caranya Mbak Umi ini ngatasin? Oke, konfliknya dalam bentuk apa nih kalau boleh tahu? Sebenarnya mungkin seperti perbedaan pendapat ya di antara anggota serikat mahasiswa gitu. Oke, jadi kalau seandainya ada konflik, terus perbedaan pendapat, yang pasti aku bakalan mutusin dari pendapat aku sendiri gitu, dari POV aku sendiri, enaknya gimana gitu, antara pendapat A atau pendapat B, bagusan yang mana. Kalau seandainya aku timbang-timbang, bagusan pendapat A gitu, ya udah aku bakalan bilang ke teman-teman, fixnya dalam pendapat A. Jadi eh no debat-debat, langsung aja sih tentuin mana yang menurut aku oke gitu. Ya. Hmm, oke. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, Oh, Mbak Umi mhm. sendiri, kenapa kok Mbak Umi ini bisa layak untuk menjadi President of Student Union? Hmm, kenapa aku bisa layak? Karena aku rasa student union butuh aku untuk jadi presidennya gitu. Butuh sosok yang percaya diri kayak aku gitu ya. Aku cukup percaya diri dan ya udah banyak banget di CV aku segala kompetensi yang aku punya, prestasi-prestasi yang aku punya. Dan aku yakin dengan adanya aku di student union itu bakalan ngebuat student union makin maju. Dan aku rasa dari teman-teman yang lain juga nggak sih yang daftar presiden student union? Nggak tahu sih ya. Cuman aku lihat sih sepi sih peminatnya. Jadi ya why not? Kalau bukan aku, siapa lagi gitu. Gitu aja sih, Kak. Oke, yes. Terima kasih ya Mbak Umi untuk waktu dan jawabannya. Nanti kami akan segera hubungi Mbak Umi ketika O- proses ini udah selesai. Oke, oke. Kalau boleh tahu, aku boleh tanya ya, Kak ya? Iya, Oke, mungkin kedepannya kita dipersilahkan gitu ya, Kak ya. Ada pertanyaan di akhir sesi gitu. Soalnya orang yang curious banget kayak aku tuh suka tanya, biasalah ya. Inisiatifnya tinggi gitu. Nanti diumuminnya via apa ya, Kak? Email kah atau WA? Soalnya jujur kalau WA aku padat banget sih. Biasanya orang-orang ngubungin aku tuh ke manajer aku langsung. Jadi aku mau kasih tahu aja nih ya buat Kak Tasya, Kak Alvito, sama Kak Sapta. Kalau misalnya ngabarin nanti udah keterima, mungkin bisa langsung ke manajer aku aja ya, jangan ke aku. baik Mbak Umi. Oke. Banyak Ya informasinya. deh.
Oke oke. Ini cukup sekian ya dari aku. Harapannya sih teman-teman bisa terima aku dan sampai jumpa nanti. Bye, thank you. Ini aku langsung live atau gimana? Aktif aja nggak sih? Langsung live? Ya, boleh. Silakan. Oh iya, oke 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 oke. Bye. Oke, tadi dari kandidat pertama, eh, menurut Kak Sabta gimana? Kalau dari aku sih awal mulanya itu latar belakang ya. Latar belakang tuh kayak kurang mendukung nggak sih kalau buat wawancara terus latar belakangnya serampangan gitu. Terus ekspresinya juga terlalu apa ya menurutku terlalu belak-belakan sih. Kurang diatur aja ekspresinya. Kalau Ya menurut sih. kamu gimana? Ya, ya, aku setuju. Jadi memang kandidat pertama tadi kayak agak sembarangan dan gak niat sih. Mungkin kita langsung lanjut aja ke kandidat yang kedua. Eh, tes tes. Mohon maaf, apa suara saya bisa terdengar, Mas Mbak? Terdengar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Aska Saputra dari Departemen Teknik Transportasi. Kali ini saya ingin mengikuti sesi interview terkait Student Union. Oke, Mas Aska bisa diceritakan latar belakangnya serta kelebihan dan kekurangannya. Latar belakang saya berasal dari Departemen Teknik Transportasi, yang mana transportasi ini kan ya berkutat dengan sarana transportasi, pengaturan tata wilayah kota itu juga termasuk salah satu dari eh, mata kuliahnya. Kemudian juga dari situ kita belajar tentang mengelola manajemen dan berbagai hal lainnya. Dan juga eh, kalau dari segi pengalaman, saya sebelumnya juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS di di SMA saya. Jadi di sekolah saya itu saya adakan beberapa program, misalkan salah satunya itu adalah ekstrakurikuler Expo. Jadi di situ kita bisa menunjukkan minat bakat mahasiswa melalui ekstrakurikuler Expo tersebut. Oke, baik Mas Aska, waktunya sudah habis. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, gimana sih, Mas Aska kan di sini sebagai kandidat President of Student Union. Gimana caranya Mas Aska buat mengkoordinasikan dan juga memimpin tim untuk mencapai tujuan bersama? Untuk dapat memimpin tim, karena ya kita tahu karena latar belakang orang itu kan berbeda-beda. Maka dari itu kita harus bisa menyatukan visi misi terlebih dahulu. Jadi kalau dari segi seorang pemimpin itu kita harus punya eh, kemampuan kepemimpinan. Juga yang terpenting adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan kata-kata berretorika itu adalah salah satu hal yang menurut saya cukup penting dalam bisa menyatukan semua orang gitu. Jadi terlebih dari latar belakang yang berbeda, misalkan dari jurusan yang berbeda, dari daerah yang berbeda, itu kita bisa menyatukannya dengan yang pertama adalah kita dengan membangun visi misi tadi, mindset, tujuan itu kita satukan. Kemudian dengan sudah tersatunya eh, visi tersebut, maka kita bisa membuat kedepannya menjadi lebih terarah dan terencana. Mungkin seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, Mas Aska ini gimana caranya untuk mengatasi konflik atau perbedaan pendapat di antara anggota-anggota? Terkait konflik, memang ya namanya dalam suatu organisasi perkumpulan, konflik itu tentunya pasti akan terjadi. Nah, bagaimana kita mengatasi konflik itu adalah dengan cara kita menerima. Nah, memang ya kalau ikut ego masing-masing memang sulit karena kita namanya manusia tentunya berharap bahwa pendapat saya lebih benar di atas yang lain. Tapi karena kembali lagi kepada kita yang satu tujuan, yang mana tidak ada benar dan salah di sini, semua pendapat itu dianggap punya derajat tingkatan yang sama. Jadi benar atau salah itu akan diputuskan di
kemudian hari gitu. Jadi agar tidak terdapat tumpang tindih pendapat, tidak terdapat masalah, maka baiknya setelah ada suatu kegiatan yang mengandung perdebatan atau diskusi itu diadakan semacam penyatuan pikiran, entah bagaimana menyampaikannya. Penyatuan pikiran ini kalau dalam pikiran saya itu ya kita semacam mendamaikan begitu. Jadi agar tidak adanya konflik seperti itu tadi. Baik, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira kompetensi apa saja yang Mas Aska miliki sehingga Mas Aska bisa layak menjadi President of Student Union? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa dalam menjadi seorang pemimpin itu kalau menurut saya pribadi kemampuan yang terpenting itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi ini mencakup bagaimana cara kita berbicara, cara kita olah kata, berretorika, teknik-teknik persuasi itu adalah hal utama yang menurut saya penting. Kenapa? Karena kata-kata itu bisa mengubah. Nah, kemudian skill yang kedua itu adalah skill kolaborasi. Jadi tentunya dalam suatu organisasi itu akan terbagi dari misal ada divisi-divisi atau departemen tertentu. Nah, itu kita bagaimana caranya mengkombinasikannya, mengkolaborasikannya agar bisa selaras dan satu tujuan. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Nanti kami akan segera menghubungi Mas Aska setelah proses seleksi ini selesai. Baik, terima kasih Mas Mbak atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Aska dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Ya, jadi gimana Kak Sabta tadi kandidat yang kedua? Kayak aku sih, saya sih lebih setuju kandidat dua ini untuk menjadi student union, presiden student union karena jawabannya udah detail, terus juga dia punya attitude yang bagus dan juga menunjukkan bahwa dia memang benar-benar niat ingin mencapai posisi itu gitu. Aku juga setuju sih dengan kedua karena dia dengan menjawab semua pertanyaan itu dengan on point semua, nggak men-challenge juga, dan menurutku ekspresinya juga mendukung juga. Oke, sepertinya kita akan merekomendasikan kandidat yang kedua nanti ke pimpinan. Oke, saya akhiri Zoom meeting ini.